Apakah ditambah? Kemungkinan ditambah. Nasi sudah jadi bubur, entah peristiwa apa lagi yang membuat Amar bisa melakoni tirakat taubatan nasuha. Terjerat 4 kali kasus serupa bukan hanya akan membuat nurani Amar mati suri, tapi juga akan berkalang frustasi. Apalagi ancaman hukuman dengan pasal berlapis sudah disiapkan pihak JPU. Lagi dan lagi, untuk keempat kalinya pesinetron Amar Zoni kembali terjerat kasus narkoba. Jika 3 kasus sebelumnya, mantan suami Irish Bella ini terjerat karena kecanduan zat adiktif yang membuat baterainya dengan Ibel koyak-moyak, kali ini status kasus Amar meningkat dari hanya menjadi pecandu ke arah pengedar. Ya, dari keterangan Kasipidum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang kami temui kemarin, Amar dan kawasan sindikat narkoba di Lapas Kelas 1 Salemba diduga mengedarkan narkoba di antara tahanan. Amar diduga menjadi penampung narkoba jenis sabu dan ganja sintesis dari seseorang berinisial A yang masih jadi DPO kepolisian. Amar menjalani bisnis peredaran narkoba bersama 5 tersangka lainnya dengan menggunakan aplikasi canggih. Tersangka MAA alias Aset diketahui terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Terjeratnya Amar ke kasus serupa dengan status hukuman yang lebih berat seolah mencerminkan tingkah Amar yang selalu jatuh ke lubang yang sama. Padahal ada banyak kisah tragis dan kehilangan setelah berkali-kali kakak Aditya Joni ini masuk ke lorong hitam narkoba. Ia harus kehilangan ayahnya meninggal dunia saat dalam penjara dan tentu saja bahteranya harus hancur dengan Irish Bella. Mirisnya lagi, Amar terciduk dalam dugaan peredaran narkoba di saat hukumannya Januari akan habis. Lantas benarkah karena masalah finansial Amar menjadi senekat itu? Sebenarnya jujur aja kita secara subjektif sebenarnya prihatin juga ya. Amar ini diproses yang keempat kalinya. Dan memang info Januari kemungkinan tersangka MAA atau Aset ini menjalani PB akan keluar gitu. Dan ternyata yang bersangkutan MAA alias Aset ini tersangkut lagi permasalahan. Nah itu dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini seperti itu. Apakah ditambah? Kemungkinan ditambah. Nasi sudah jadi bubur, entah peristiwa apa lagi yang membuat Amar bisa melakoni tirakat taubatan nasuha. Terjerat 4 kali kasus serupa bukan hanya akan membuat nurani Amar mati suri, tapi juga akan berkalang frustasi. Apalagi ancaman hukuman dengan pasal berlapis sudah disiapkan pihak JPU. Lantas akankah peristiwa keempat ini jadi cambuk bagi Amar? Bagaimana upaya keluarga terutama sang adik Aditya Joni untuk menguatkan mental sang kakak? Rencana tuntutan kita nanti akan melihat hasil dari persidangan ya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan juga kita memperhatikan faktor yang memperingan dan memperberat. Seperti residif itu merupakan faktor yang memperberat, tetapi apakah nanti penuntutannya maksimal atau tidak kita lihat dari hasil persidangan fakta-fakta yang terlihat nanti. Kaget dengan berita ini bang, karena kan mesti bulan depan Desember kan udah bebas bang, cuman kalau itu benar beritanya, aku baru dengar juga dari teman-teman media. Ya itu mah kelewatan bang. Keledai itu cuma jatuh ke lubang yang sama 2 kali aja bang. Bahkan nggak mau lagi yang ketiganya. Ini udah 3 kali, 4 kali. Aku nggak bisa ikut berkomen dan aku nggak tahu. Ya langsung tabayun ke yang bersangkutan bang. Waduh, pagi-pagi sudah dibikin speechless banget ya pemirsa semuanya. Dengar kabar dari Amar Zoni yang bikin geleng-geleng kepala. Bukannya tobat, kan udah dalam penjara nih ya. Malah lagi-lagi terjerat kasus narkoba dan parahnya Amar Zoni pun disebut-sebut mengedarkannya dari dalam penjara. Waduh ya ampun, ini mah bukan sekedar kepleset lagi ya pemirsa, tapi sudah kok kayak hobi gitu ya. Aduh, padahal kan ini hanya tinggal menunggu waktu saja nih untuk bisa bebas. Dan tentunya sangat disayangkan banget nih untuk
Amar Zoni sendiri. Dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua ya pemirsa. Pokoknya jangan pernah yang namanya coba-coba. Oke, say no to drugs. But anyway, daripada kita pusing nih ya pagi-pagi gitu mikirin orang yang gak mau berubah sama kehidupannya, mendingan kita fokus ke kabar yang bahagia, yang happy-happy. Karena di hari ini juga publik akan dibuat baper masal sama Amanda Monopo dan juga Kenny Austin yang kabarnya akan menikah di hari ini. Congratulations untuk Manda dan juga Kenny. Semoga pokoknya lancar dan menjadi pasangan yang selalu harmonis, romantis, dan bahagia selamanya. Alright, good morning pemirsa semuanya. Setelah tadi dibuka dengan sederet kabar hot dan juga bahagia dari selebriti tanah air, pagi hari ini berjumpa lagi nih kita bersama saya, Natasha Jermadia yang akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral dan paling hot di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya kita juga ada kabar update dari Fuji dan juga Ashanty. Pasti pada penasaran kan ada apa sih? Berita selengkapnya tapi setelah yang satu ini tetap di obrolan seputar. Pemirsa, punya rumah mewah harga belasan miliar ternyata tak selalu bikin bahagia. Buktinya selebgram Fujianti Utami yang semula niatnya ingin jadikan rumah sebagai tempat istirahat dan tempat ternyaman, akan tetapi justru sebaliknya Fuji merasa terganggu. Melalui media sosial ia mengutarakan kekesalan hati usai kedatangan tamu tak dikenal. Fuji mengaku kesal lantaran orang yang datang ke rumahnya terkadang mengaku sebagai teman hingga mengaku sebagai perwakilan dari brand tertentu. Kayu ini ada tamu di bawah, siapa? Turun Ki. Terus Kayu nanya dong sama mbak rumah, coba fotoin tamunya. Kasih fotoin, kita berdua gak ada yang kenal dong. Duh, tolonglah netizen atau siapapun itu orang yang tahu rumah aku, entah dari mana tahu rumah aku, hargain aku dong. Kalau kayak gini tuh jadi gak tenang gitu di rumah. Bukan hanya itu, belakangan Fuji sempat membuat heboh dunia maya. Bukan soal konten kolapsnya dengan artis, public figure lain, bukan juga soal asmaranya dengan Verrell Bramasta. Akan tetapi, soal konten Fuji saat make up diduga nyontek Mahalini. Serunya dalam konten itu, mantan Torik Halilintar itu menggabungkan videonya yang sedang tutorial dengan video Mahalini Raharja sedang make up. Akibatnya netizen langsung mengomentari miring terhadap sikap Fuji itu. Sebab Fuji yang lekat dengan sebutan artis tanpa prestasi pun akhirnya dituding ingin masuk dalam circle pertemanan Mahalini. Lantas benarkah Fuji siap berteman dengan circle Mahalini yang juga ada Torik dan Alia? Ketulusan hatinya bersedekah, ketulusan hatinya kepada segala dan perhatiannya kepada orang tua itu, ya menurut saya sih membuahkan hasil kepada dia. Ya bergaulah dulu, jalinlah hubungan baik, ya penyesuaian diri. Atau karena Fuji jengah lantaran kedekatannya dengan Erika Carlina dan Rachel V-nya sering dinilai pertemanan yang salah karena dekat dengan dunia malam dan pergaulan bebas? Gue kayak, gue lagi kalau ngejelekin aku aja di platform aku aja ya udah nggak apa-apa deh sumpah. Tapi ya udah nggak usah bawa orang lain, nggak usah bawa aku juga ke konten orang lain. Orang lain juga pasti risih. Aku tuh juga bingung, itu bukan aku yang komen. Aku nih posisinya serba salah, aku juga nggak enak lah.